Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis biaya perbandingan antara sebuah perusahaan dengan kompetitornya dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut untuk mampu bersaing dengan para kompetitor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Cahyaning Ratna dengan NIM A01323040. Kemudian, anggota lainnya yaitu ada teman saya Iva Fauzia Rahma Kumaidi dengan NIM A01323042. Lalu ada Muhammad Noval Astaquf dengan NIM A013123051. Dan yang terakhir ada Nina Perwitasari dengan NIM A013230053. Nah, setelah perkenalan, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis biaya pada 3 perusahaan yang sudah kami pilih, yaitu untuk perusahaan furnitur, kami memilih IKEA sebagai contohnya, perusahaan jasa, kami memilih Gojek, dan yang terakhir, perusahaan manufaktur, yaitu ada Ultramilk untuk dianalisis. Analisis biaya apa saja yang dikeluarkan untuk produk pada perusahaan IKEA, Gojek, dan Ultramilk. Pada perusahaan IKEA ada pertama, biaya produksi, yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Kedua, biaya operasional, meliputi biaya listrik, biaya air, biaya sewa, biaya gaji karyawan. Ketiga, biaya marketing, yaitu meliputi biaya iklan, biaya promosi, dan biaya event. Pada perusahaan Gojek ada pertama, biaya operasional, meliputi biaya listrik, biaya air, biaya sewa, biaya gaji karyawan. Kedua, biaya teknologi, meliputi biaya perawatan perangkat keras dan biaya perbaikan sistem. Ketiga, biaya marketing, meliputi biaya iklan, biaya promosi, dan biaya event. Pada perusahaan Ultramilk, pertama, biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Kedua, biaya operasional, meliputi biaya listrik, biaya air, biaya sewa, dan biaya gaji karyawan. Ketiga, biaya marketing, yaitu meliputi biaya iklan, biaya promosi, dan biaya event. Perbandingan IKEA dengan kompetitor yaitu Wayfair. IKEA memiliki lokasi fisik seperti toko, sedangkan Wayfair bisnis daring tanpa lokasi fisik. IKEA cenderung desain minimalis dengan harga terjangkau, sedangkan Wayfair terdapat beragam gaya desain dengan harga bervariasi. IKEA fokus pada furnitur dan dekorasi rumah, sedangkan Wayfair menyediakan berbagai produk termasuk furnitur, dekorasi, dan pencahayaan. IKEA dapat melihat produk secara langsung karena mempunyai toko, sedangkan Wayfair kemudahan berbelanja online tetapi tidak dapat melihat secara langsung. Adapun perbandingan Gojek dengan salah satu kompetitornya yaitu Maxim. Jika Gojek memudahkan pembayaran menggunakan e-money yang terdapat pada fitur GoPay. Memiliki tarif yang relatif tinggi, tetapi biasanya banyak promo yang ditawarkan dengan tarif terjangkau sehingga banyak menarik minat masyarakat. Serta Gojek sudah terkenal oleh masyarakat luas. Adapun jika Maxim, pembayarannya pada aplikasi berupa cash, memiliki tarif asli yang lebih terjangkau, dan Maxim ini belum dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian, perbandingan Ultramilk dengan salah satu kompetitornya yaitu Vision Flag. Jika Ultramilk
merupakan produk susu UHT dari PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trending Company Tbk yang hadir dalam kemasan praktis dan siap diminum dengan harga terjangkau, variasi rasa, dan daya tahan lama. Sedangkan Frisian Flag merupakan produk susu UHT dari PT Frisian Flag Indonesia dengan rasa yang lebih kentara, lebih banyak nutrisi, daya tahan dan lebih lama, dan harganya biasanya lebih tinggi, sejalan dengan citra premium yang dibuat oleh PT Vision Flag. Permasalahan pada studi kasus IKEA yang pertama adalah masalah fluktuasi pasokan dan permintaan selama pandemi COVID-19 menunjukkan ketidakmampuan IKEA dan banyak perusahaan lain untuk merespon lemahnya pasokan dan permintaan, terutama karena rantai pasokan yang tidak fleksibel. Yang kedua, kesulitan memasuki pasar baru karena perbedaan budaya, undang-undang, dan pasar kompetitif di berbagai wilayah yang dapat menyebabkan resiko signifikan terhadap pengembangan nihil atau zero return. Problem solvingnya adalah yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dalam rantai pasokan, seperti diverifikasi pemasok dan strategi stok yang lebih adaptif. Yang kedua, melakukan evaluasi mendalam terhadap perbedaan tersebut dan mengurangi resiko dengan strategi ekspansi yang lebih terukur. Selanjutnya, permasalahan pada studi kasus Gojek. Permasalahannya adalah konflik buruh driver Gojek terkait dengan tuntutan pengembalian tarif ke harga semula, diangkat menjadi karyawan, dan transparansi dana. Untuk problem solvingnya, mediasi bipartit yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan serikat pekerja, untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan sosialisasi kebijakan yang transparan dan memberikan pemahaman kepada buruh driver Gojek mengenai keputusan yang diambil untuk penyelesaian konflik. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak dan mengurangi dampak negatif terhadap biaya perusahaan. Berikutnya yaitu studi kasus pada PT Ultra Jaya atau Ultramilk. Nah, permasalahannya yaitu 1. Masalah kontaminasi produk susu yang tercemar dapat terjadi di PT Ultra Jaya yang berdampak pada biaya perusahaan. Dan yang kedua yaitu masalah isu negatif yang beredar di masyarakat mengenai citra perusahaan juga dapat sangat mempengaruhi biaya perusahaan. Nah, untuk problem solving dari permasalahan itu tadi, yaitu yang pertama, melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kontaminasi, meningkatkan sistem kontrol kualitas dan keamanan produk, serta melakukan perbaikan pada proses produksi agar kejadian serupa tidak terulang. Kemudian yang kedua, yaitu klarifikasi kepada publik melalui press release, meningkatkan transparansi dalam proses produksi, serta melakukan pelaporan terhadap pihak terkait untuk menjaga hak dan perlindungan hukum konsumen. Nah, dari studi kasus tadi, kita mendapat kesimpulan, yaitu dalam analisis biaya produk IKEA, Gojek, dan Ultramilk terlihat bahwa IKEA memiliki biaya produk yang lebih efisien. Gojek menunjukkan biaya layanan yang kompetitif, dan pada Ultramilk memiliki strategi pemasaran yang sangat efektif. Perbandingan dengan kompetitor seperti Wayfair, Maxim, dan Frisian Flag menunjukkan bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut perlu melakukan evaluasi biaya dan strategi untuk tetap bersaing. Nah, studi kasus masalah yang bisa terjadi di IKEA, PT Ultra Jaya, dan Gojek seperti masalah rantai pasokan, kendala produksi, dan isu regulasi menunjukkan bahwasanya solusi atau problem solving seperti peningkatan manajemen rantai pasok, investasi dalam peningkatan kapasitas produksi, dan kolaborasi dengan pihak terkait, kesimpulannya yaitu jadi perusahaan-perusahaan tersebut perlu terus melakukan evaluasi biaya, strategi, dan inovasi
untuk tetap bersaing dan mengatasi tantangan yang dihadapi di masa akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.